Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Virgiana Alpen dengan NIM 18020500033 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE. Melalui video ini, saya akan menjawab 5 pertanyaan yang telah disediakan oleh Bu Eka. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskanlah tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Terdapat 5 fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu sebagai perencanaan, yang kedua sebagai pengontrol, yang ketiga sebagai audit, yang keempat sebagai anggaran, dan yang kelima sebagai laporan. Tujuan keuangan manajemen yaitu secara umum meliputi 5 tujuan, yaitu yang pertama memaksimalkan keuntungan, yang kedua sebagai pengawasan, yang ketiga menjaga arus kas, yang keempat mengurangi resiko, dan yang kelima pengembalian dana pemegang saham. Untuk soal yang kedua, yaitu menurut saudara, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya, dan jelaskan. Peran pendidikan dalam pembangunan ekonomi telah memberikan kontribusi yang secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Adanya bukti nyata di berbagai kajian, akademis pendidikan memiliki sebuah peran yang penting sebagai kebutuhan dasar untuk membangun tenaga kerja terdidik dan terlatih yang dibutuhkan dalam proses pertumbuhan ekonomi suatu negara dan mempersiapkan seseorang menjadi tenaga kerja potensial. Hal ini nantinya akan mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Untuk soal yang ketiga, yaitu apakah menurut saudara indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan, dan apa sajakah faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut, dan jelaskan. Di mana kualitas sebuah lembaga pendidikan hakikatnya diukur dari kualitas proses pembelajarannya, di samping output dan outcome yang dihasilkan. Oleh karena itu, kriteria mutu dan keberhasilan pembelajaran seharusnya dibuat secara rinci sehingga benar-benar dapat diukur dan diamati. Namun kenyataannya, pembelajaran membuat kriteria dan indikator keberhasilan tidaklah semudah mengukur produktivitas dan kualitas pada bidang pekerjaan lain. Pembelajaran melibatkan unsur siswa dengan segala karakteristiknya, mulai dari latar belakang keluarga, lingkungan, ekonomi, kemampuan, motivasi, dan sebagainya. Selain itu, perubahan yang terjadi pada diri siswa selalu melalui sebuah proses pembelajaran juga tidak nampak pada sulit diukur, terutama pada dimensi nilai dan sikap. Kejelasan kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran bukan saja akan memperjelas target dalam setiap tahapan pembelajaran, namun sekaligus juga meningkatkan accountability guru. Idealnya, setiap guru dan kepala sekolah memiliki kemampuan menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing. Keberhasilan pembelajaran mengandung makna ketuntasan dalam belajar dan ketuntasan dalam proses pembelajaran. Fungsi dari ketuntasan belajar adalah memastikan semua peserta didik menguasai kompetensi yang diharapkan dalam suatu materi ajar sebelum pindah ke materi ajar selanjutnya. Patokan ketuntasan belajar mengacu pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator yang terdapat dalam kurikulum. Keberhasilan adalah patokan ukuran tingkat pencapaian prestasi belajar yang mengacu pada kompetensi dasar dan standar kompetensi yang ditetapkan yang mencirikan penguasaan konsep atau keterampilan yang dapat diamati dan diukur.
Secara umum, kriteria keberhasilan pembelajaran adalah yang pertama, keberhasilan peserta didik menyelesaikan serangkaian tes, baik tes formatif, tes sumatif, maupun tes keterampilan, yang mencapai tingkat keberhasilan rata-rata 60%. Yang kedua, setiap keberhasilan tersebut dihubungkan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh kurikulum. Tingkat ketercapaian kompetensi ini idealnya 75%. Dan yang ketiga, ketercapaian keterampilan vokasional atau praktik bergantung pada tingkat resiko dan tingkat kesulitan, ditetapkan idealnya sebesar 75%. Untuk soal yang keempat, yaitu apakah menurut saudara yang termasuk menjadi manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan, dan jelaskan. Pada dasarnya, pendidikan sangat penting untuk dilakukan. Manfaat pendidikan dapat memberikan banyak kegunaan. Dan yang manfaat yang pertama yaitu memberikan informasi dan pemahaman. Manfaat pendidikan untuk meningkatkan serta memberikan informasi serta pemahaman terhadap ilmu pengetahuan secara menyeluruh kepada setiap anggota didik. Yang kedua yaitu menciptakan generasi penerus bangsa, di mana expert atau ahli dalam berbagai bidang. Hal ini berhubungan dengan tersedianya berbagai macam jenjang pendidikan dan juga penjurusan yang ada. Dan manfaat yang ketiga yaitu memperdalam suatu ilmu pengetahuan. Yang keempat, mendapatkan gelar pendidikan untuk karir. Dan yang kelima yaitu membentuk pola pikir yang ilmiah. Manfaat yang keenam, mencegah terbentuknya generasi yang bodoh. Dan yang ketujuh, menambah pengalaman peserta didik. Dan yang kedelapan, mencapai aktualisasi diri. Manfaat selanjutnya yaitu mencegah terjadinya tindak kejahatan. Dan yang ke-10, mengajarkan fungsi sosial dalam masyarakat. Manfaat yang ke-11 yaitu meningkatkan produktivitas. Manfaat yang ke-12 yaitu mengoptimalkan talenta seseorang. Manfaat yang ke-13, membentuk karakter bangsa. Manfaat yang ke-14, memperbaiki cara berpikir individu. Manfaat yang ke-15 yaitu meningkatkan taraf hidup manusia. Yang ke-16, membentuk dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Yang ke-18 yaitu menjamin terjadinya integrasi sosial. Yang ke-19 yaitu meningkatkan kreativitas siswa. Yang ke-20 yaitu menciptakan anak-anak bangsa yang cerdas. Untuk pertanyaan yang kelima, yaitu menurut saudara, pendidikan yang efisien itu seperti apa, dan jelaskan. Efisiensi merupakan memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu. Jadi, melihat dari pengertian tersebut, dalam hal ini berarti semakin sedikit sumber daya atau dana yang digunakan dalam suatu usaha atau proses, maka akan dikatakan semakin efisiensinya sebuah pendidikan. Sekian jawaban dari saya untuk soal-soal yang telah disediakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.